Mohon perhatian Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir di lingkungan acara ini. Dimohon segera menempati tempat duduk Ibu tamu undangan yang sudah hadir di lingkungan acara ini. Mohon segera menempati tempat duduk yang disediakan karena rombongan dari kementerian maupun dari kabupaten sudah menuju ke tempat. Ya, mereka sudah tahu. Mas Eka. Mana men? Beli kuku gimana ya? Yang main dilatih di sana Pak. Ada apa? Yang beli itu yang bayar Pak. Sampai di acara mohon untuk bisa pati tentunya acara akan segera kami mulai. Besok ke BNPB lho Pak. Cukup.
Selagi kami coba pada para tangan datang acara pencarian. Kami berkata selamat datang kepada yang terhormat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Bupati Semarang, Bapak Inyur Sujarwanto Dwiatmoko MSI, yang terhormat Asisten 2 Gubernur Joko Sutisno MSI, dan yang terhormat Sekda Kabupaten Direktur Operasional PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk Bapak Tama, PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk Bapak Sigit, dan juga para tamu undangan lalu. Kalau aslinya dari mana? Ya, dari Jertis, Bandungan. Bapak-bapak dari ibu, para tamu undangan yang kami hormati, kita berkumpul di sini untuk melaksanakan suatu acara yang Tapi yang ini kalau boleh jadi dibilang sangat penting untuk PT Sidomuncul. Dan untuk memulai acara ini, ada baiknya kita mohon izin kepada Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, untuk membacakan doa, kami persilakan. Terima kasih pada Pak Yuji. Dan selanjutnya kita akan langsung saja mendengar sambutan dan laporan Direktur Operasional PT Industri MICG. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah yang diwakili Asisten 2 Bapak Insinyur Joko Sutisno MSI, Tah Diwa Gagas Hidup berserta kelompok tani tanaman buah program CSR Pemberdayaan PT Sidomuncul. TBK Bapak Irwan Hidayat yang sedianya akan hadir dalam kegiatan ini dengan sangat menyesal tidak bisa hadir dikarenakan beliau sedang sakit. Atas nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul TBK kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. TBK atas kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Serta kami memilih tanaman buahan untuk tanam di desa dalam rangka melestarikan keanekaragaman tanaman durian asli Indonesia. Kami memilih menanam 300 batang dari 3 jenis durian, Matahari, Pelangi, Bawor. Sedangkan desa lain yang kami tetapkan adalah desa Berkas Kidul dengan komoditas buah alpukat varietas sejumlah 2.000 batang. Dua desa yang masing-masing terletak dengan dan berbatas langsung dengan kawasan pabrik Sidomuncul merupakan daerah yang diuji coba. Apabila nanti berhasil, diharapkan menjadi inspirasi kami untuk mengembangkan di daerah-daerah lain. Penanaman tanaman yang dilakukan secara berkelompok dalam satu daerah ini tidak sekedar bertujuan untuk kegiatan produksi, tetapi diharapkan memiliki nilai bisnis yang lebih tinggi, berdampak luas di masyarakat jika dikemas untuk kegiatan pariwisata. Terutama tidak hanya datang membuah, tapi dapat menikmati keanekaragaman potensi desa seperti keindahan lingkungan, budaya masyarakat, kuliner maupun hal-hal lain yang memberikan daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini kawasan pabrik Sidomuncul sudah jadi objek kegiatan pariwisata yang dikunjungi wisatawan rata-rata 6.000 orang per bulan. Jika kesempatan ini ditangkap oleh lingkungan, sebagian akan mampir dan berkunjung ke desa wisata buah ini. Kami juga menyampaikan kepada Bapak dan seluruh hadirin bahwa Sidomuncul sejak tahun 2009 telah membantu pariwisata di Indonesia dengan membuat iklan yang bertemakan pariwisata. Dimulai dengan mempromosikan daerah Papua, Labuan Bajo, Sumatera Utara, Nias, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Semarang, Candi Borobudur, Kalimantan, Candi Prambanan, Danau Toba, dan Gunung Merapi. Sekarang menjadi daerah tujuan wisata pasca erupsi Gunung Merapi. Di antara puluhan iklan wisata yang dibuat Sidomuncul, yang dinyatakan membantu dan berhasil adalah iklan wisata Labuan Bajo. Ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang awal 18.000 per tahun, sekarang telah dikunjungi lebih dari 100.000 wisatawan per tahun. Bahkan program desa wisata buah akan dapat menekan seluruh potensi desa untuk tujuan bisnis dan muaranya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Bapak Kepala Badan Penyuluhan SDM Pertanian Kementerian Pertanian RI beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Kegiatan kami ini terlaksana berkat hubungan dan kerjasama yang baik dengan Kementerian Pertanian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Serang hingga seluruh elemen masyarakat di Desa Kidul dan Diwa. Kami berharap kerjasama ini terus dilanjutkan sampai benar-benar wujud dari tujuan akhir program ini.
Untuk itu mohon berkenan pejabat Bupati PJ Bupati Semarang mewakili pemerintah daerah Kabupaten Semarang menandatangani MOU pencanangan dan pemberdayaan desa wisata buah antara Desa Ndiwa, Desa Bergas Kidul dengan PT Sido Muncul Tbk yang disaksikan Asisten 2 Gubernur Jawa Tengah Insinyur Joko Susilo MSI dan Kepala Badan Penyuluhan Sumber Daya Manusia Pertanian Bapak Insinyur Ending Dadi Permana MSc mewakili Menteri Pertanian RI. Kami juga memohon kepada Kepala Badan Penyuluhan Sumber Daya Manusia Pertanian Bapak Insinyur Ending Dadi Permana MSc mewakili Menteri Pertanian RI untuk menandatangani prasasti. Demikian kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kesalahan dalam penyelenggaraan ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Selanjutnya, hadirin dan undangan yang kami hormati, kita akan mendengar langsung Cerita Desa Dua dan Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang pada hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2016 yang bertanggapan bahwa hari ini satu Wakil Hidayat Jabatan Direktur Operasional PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang berkedudukan di Jalan Sulamalaka, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak pencegahan atas nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Dua, Insinyur Sudarwanto dan Bapak Adis, Jabatan Pejabat Bupati Semarang yang berkedudukan di Jalan Pekanbaru Utara, Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak pencegahan atas nama pemerintah Desa Dua dan Bergas Kidul Kecamatan Bergas, selanjutnya disebut sebagai pihak ketiga. Dengan ini, kedua belah pihak dan sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam kegiatan program desa wisata buah yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal itu. Pasal 1 maksud dan tujuan kerjasama. Kerjasama ini bertujuan untuk membuat desa wisata buah program CSR pemberdayaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul di Desa Dua dan Bergas Kidul. Pasal 2 ruang lingkup kerjasama cakupan kegiatan akan meliputi 1. Penanaman tanaman durian di Desa Liwak dan Alpukat di Desa Bergas Kidul. 2. Melakukan kegiatan pariwisata. Pasal 3 hak dan kewajiban masing-masing pihak. 1. Hak dan kewajiban pihak pertama. Hak pihak pertama 1. Berhak menentukan jenis tanaman dan jumlah yang tanam. 2. Berhak melakukan kegiatan teknis berkaitan dengan budidaya tanaman durian dan alpukat. 3. Berhak memberikan masukan kepada pihak kedua tentang kegiatan pariwisata. Meliputi bibit, pupuk, obatan, dan dukungan teknologi. 2. Mengakan dan mewujudkan tercipta desa wisata dengan pihak kedua. 2. Hak dan kewajiban pihak kedua. Desa wisata buah. 4. Wajib mentaati peraturan dan komitmen dengan pihak pertama. Pasal 4 ketentuan jumlah 1 penanaman durian di Desa Alpukat di Desa Bergas Kidul sejumlah 2.000 batang varietas Vina. Pasal 5 jangka waktu. Jangka waktu kerjasama keadaan memaksa force majeure. Yang dimaksud keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut. 1. Bencana alam, pemberontakan, dan lain-lain yang secara keseluruhan berhubungan atau berakibat langsung dengan kerjasama ini. Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana disebut Pasal 8 lain-lain. 1. Perubahan atas perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah ketentuan dalam perjanjian. 3. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak. Pasal 9 di atas dan dibuat lengkap dengan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Yang pertama dari baik. Para tamu undangan sekali CPF. Kami persilakan untuk bisa menandatangani langsung dan para hadirin undangan. Inilah penandatanganan MOU kerjasama antara PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dalam rangka pencanangan dan pemberdayaan desa wisata buah Sido Muncul. Alhamdulillah, kita berikan tepuk tangan untuk penandatangan MOU ini.
Selanjutnya kami mohon kepada pejabat Bupati Semarang, Bapak Insinyur Sujarwanto Diyatmoko MSI untuk bisa memberikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam kesempatan ini hadir. Yang kami hormati jajaran pimpinan atau eksekutif dari PT Sido Muncul, Pak David dan juga Pak Guru jajaran staf. Yang kami hormati rekan-rekan SKPD, sebuah pengembangan desa wisata berbasis buah yang buahnya dua macam tadi, paling tidak ada durian dan juga ada alpukat. Untuk durian berada di Diwa, sementara untuk alpukat di Bergas. Saya pikir ini satu karya nyata saya lagi yang terus kita harapkan dapat dikerjakan oleh seluruh stakeholders di Kabupaten Semarang bagi kemajuan Kabupaten Semarang. Kita ingin sebenarnya kalau agak sepele seperti Kudus. Kudus itu nampak sekali bahwa bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dengan industri dalam membangun wilayahnya. Nampak sekali bagaimana kemudian kemajuan Kudus begitu cepat. Semarang saya pikir harus menjadi contoh lebih. Karena kalau dari sisi tataran industri tidak kalah besarnya dengan apa yang ada di Kudus. Bahkan waktu saya berkunjung ke beberapa negara termasuk di nun jauh lagi yaitu di Suriname, sudah ada pemasaran luas produk-produk Sido Muncul. Artinya Sido Muncul sudah mendunia dan menjauhkan dunia atas produk-produk Sido Muncul. Nah, kalau kemudian ini mampu berakar pada kekayaan lokal dan bagaimana peran seluruh masyarakat bisa saling sinergi untuk terus mengembangkan khususnya bahan baku dan bahan penunjang atau produksi jamu, saya pikir ini adalah satu sinergi yang luar biasa dalam rangka kita mengembangkan bersama, mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, dan seterusnya. Strategis dalam rangka pengembangan wilayah. Kita berada di Joglo Semarang. Kita juga paham bahwa Kabupaten Semarang ini memiliki mulai dari Ungaran, Telomoyo, Merbabu, kemudian kita juga durian terbaik di Jawa Tengah, bahkan mungkin pada skala nasional berasal dari Kabupaten Semarang, yang disebut dengan durian Brongkol. Kemarin juga juara pada saat festival Semarang. Kalau kita bicara juga dengan alpukat, maka alpukat di Bogor, di IPB, bahwa salah satu pengembangan buah di Kabupaten Semarang secara nasional adalah untuk pengembangan alpukat. Sido Muncul dalam memberikan peran untuk pengembangan budidaya alpukat dan durian di Kabupaten Semarang adalah untuk bagaimana membangun kelembagaan petaninya, dan terakhir tentu kesediaan kita untuk terus mengembangkan kerjasama ini, olahannya berikutnya, demikian juga dengan bagaimana menjaga pengembangan untuk alpukatnya. Nah kemudian pengembangan desa wisata Biak dan Berkas itu ini. Kepala Badan Penyuluhan dan SDM yang kami hormati kita dan masyarakat desa Biak dan Berkas Kidul, hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat digodok kalau cukup dicor dan panas, tambahi gula aren dan mesti enak tenang. Siapkan dengan konsep yang profesional. Karena sekarang orang ini sudah banyak yang mencari objek yang menarik dan tidak jauh dari khususnya dari kota Semarang. Jadi sekali lagi monggo ini disiapkan, nanti kalau ada kekurangan silahkan diusulkan proposalnya.
Kemudian saya berharap kepada Sido Muncul, mohon terus dibimbing desa ini supaya jadi, jangan hanya obor blarak gitu ya, yang hanya rame pada saat nyalanya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga pencanangan dan pemberdayaan desa wisata Buah Sido Muncul di Diwak dan Bergas Kidul ini nanti dapat berhasil dan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SH Magister Ilmu Politik. Matur nuwun Bapak. Saya hormati, saya banggakan Direksi PT Sido Muncul yang hadir di sini, Pak David, Pak Sofyan, dan jajaran komisaris. Itu pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa pesan Bapak Menteri. Yang pertama, setiap kesempatan peluang dalam rangka membangun sinergi anugerah atau berkah yang Bapak dan Ibu sekalian terima dari keberadaan PT Sido Muncul di Kabupaten Semarang ini. Pengembangan kawasan seperti ini adalah merupakan bagian sebenarnya juga komitmen pemerintah untuk membangun kawasan-kawasan komoditas dengan keunggulan masing-masing lokasi yang memiliki nilai ekonomi dan sekaligus bisa menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, saya tadi mendengar akan dikembangkan 2 komoditas, yang satu durian, yang satu alpukat. Kemudian di sini dekat sekali juga ada sumber air panas. Tadi Pak David menyampaikan dalam sambutannya, setiap bulan PT Sido Muncul ini didatangi tamu dari berbagai pelosok, itu sampai 6.000. Karena pada prinsip kita membangun pertanian, kalau kita menganjurkan, tanamlah komoditas yang laku dijual di pasar. Jangan kalian menanam sesuatu komoditas pertanian, kemudian setelah ditanam dan berbuah baru mencari pasarnya. Untuk itu tadi sudah disampaikan bahwa 6.000 tamu yang datang ke PT Sido Muncul ini jumlah yang besar, Bapak dan Ibu sekalian, untuk bisa kita raih. Sehingga tidak bagaimana mensinergikan keberadaan desa kelurahan di sekitar sini, tidak hanya di 2 desa ini saja, tentunya akan berkembang di desa lain. Ini akan menjadi model. Kalau berbicara tentang durian, siapa yang tidak suka durian? Kecuali memang masyarakat di luar Indonesia beberapa memang tidak menyukai aromanya yang terlalu kuat gitu ya Pak David ya. Biasanya kalau di hotel-hotel jambak durian langsung dikasih palang kan. Tapi di hotelnya Sido Muncul yang di Jogja nggak ada, saya lihat ada palangnya durian dikasih palang. Saya pernah menginap 2 kali di sana dan semua restorannya sudah saya coba Pak. Jadi hotelnya itu sesuai dengan namanya. Begitu masuk tentrem betul tinggal di situ gitu ya. Jadi saya punya keyakinan dan Pak Menteri juga menyampaikan pada saatnya beliau pasti akan datang kemari. Dan kalau kita mengembangkan 2 komoditas tadi, durian, alhamdulillah ini ada ahlinya, Pak Dr. Reza, sahabat saya, kakanda saya ini. Beliau yang membantu kami waktu kami melepas durian. Tadi kalau Pak Bupati mengatakan yang tidak ada bijinya Pak, kami baru bisa melepas durian yang tidak ada durinya. Jadi kami bingung ngasih nama waktu itu. Saya kepala dinas waktu itu di NTB. Sudah Pak Gubernur, kita kasih nama gundulan saja, karena tidak ada durinya. Jadi buahnya itu seperti sukun. Saya janji Pak Reza nanti Pak David saya bawakan bibitnya. Jadi nanti dikembangkan mungkin di pabrik, nanti ditanam. Mudah-mudahan jangan nanti setelah ditanam di pabrik itu durinya keluar gitu di situ. Karena pengaruh jamu Sido Muncul gitu ya. Jadi durinya yang tidak muncul karena dekat Sido Muncul, akhirnya muncul durinya itu. Jadi Pak Reza ini beliau yang membantu pelepasan varietasnya. Tidak hanya yang tidak ada durinya Pak. Ada yang kita kasih nama si pakem.
itu duriannya tidak ada juring tengahnya. Jadi kalau dibuka itu kayak cempedak. Jadi buah semua tidak ada sekat-sekatnya. Jadi dua itu hampir kita lepas bersamaan dan itu merupakan salah satu kekhasan dari durian, dan keanekaragaman durian ini begitu tingginya. Saya sudah janji nanti yang dua ini Pak David, Pak Sofyan kami bawakan. Nanti ditanam di sini, diuji coba. Apakah nanti berbuahnya, dan itu okulasi, ada yang grafting sambung pucuk. Insya Allah 4 tahun, 5 tahun berbuah. Jadi kita tunggu nanti, saya insya Allah dalam waktu dekat saya bawakan Pak. Saya antarkan kemari nanti ini mungkin sebagai bagian dari untuk memperkaya koleksi keanekaragaman hayati kita khususnya durian. Kemudian apokat. Saya lihat apokatnya begitu berkualitas. Kami punya keyakinan masyarakat di desa ini akan menerima manfaat besar. Untuk itu tidak mesti harus diformalkan, artinya semuanya itu harus serba formal, pemerintah terus ikut dalam program. Untuk itu kami titip pesan ini Pak Triyogo, kakanda saya ini. Dibina betul, apalagi Pak PLT Bupati Semarang ini, beliau di Dinas Koperasi dan UMKM. Aspek manajerial dan sosial ini mari kita gali bersama. Kalau teknisnya saya pikir kita sudah kuasai. Kemudian kalau ini nanti dikembangkan dan membutuhkan pelatihan-pelatihan yang spesifik, kami di Kementerian Pertanian siap juga untuk bersinergi. Jadi tidak hanya nanti pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dengan Sidomuncul, kami dari Kementerian Pertanian khususnya kami di Badan BPSDMP yang menangani, punya tugas untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, sumber daya manusia kita, kelompok taninya dan sebagainya. Kami akan menugaskan dan juga akan mendesainkan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan. Kami titip Pak Tri dengan jajaran penyuluhannya. Nanti apa yang dibutuhkan, kita akan backup desa-desa yang akan kita bangun seperti ini. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, yang paling penting untuk masyarakat di desa sini, apa yang sudah diinisiasi oleh PT Sidomuncul, kemudian apa yang menjadi keinginan Pak Bupati tadi, Pak Gubernur melalui Bapak Asisten Ekbangnya, kemudian juga komitmen dari PT Sidomuncul, tolong ini disambut dengan komitmen yang kuat dari masyarakatnya, sehingga yang menentukan masyarakat ini bisa berkembang atau tidak itu adalah masyarakat itu sendiri. Untuk itu manfaatkan betul peluang ini, kesempatan ini dengan berbagai macam program nantinya, dan tentunya komitmen ini akan saling gayung bersambut dan akan berkembang pada desa-desa yang lainnya. Saya titip ini Pak Reza, kami siap juga untuk mendampingi sehingga ini terwujud menjadi satu kawasan yang berkembang secara ekonomi dan juga berkembang dan terjaga. Alhamdulillah, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penandatangan prasasti. Selanjutnya dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon kepada Pak Sigit. Setelah ini kita akan langsung menyaksikan pemberian cindera mata dan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan ini merupakan produk-produk dari PT Sidomuncul, Pak. Ini saya sampaikan ke Pak Menteri. Ya. Kami mohon juga kepada Bapak Insinyur Joko Sutrisno MSI. Ya, dan selanjutnya kami mohon kepada Pak Sigit selaku Komisaris Utama untuk bisa memberikan kepada Bapak Pejabat Bupati Semarang, Bapak Insinyur Sujarwanto Dwiatmoko MSI. Logistik sudah cukup banyak. Kemudian di kawasan ini lahan semuanya milik masyarakat. Jadi
bibitnya seperti ini sudah tertanam. Hari ini Bapak akan secara simbolis melakukan penanaman. Ya, sudah yang itu sudah, dan kebetulan ini Bapak akan menanam yang jenis bawor. Usulnya dari Komandan Banyumas. Jadi kalau kita nanamnya nanti pelangi, saya dimarahi Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tanam dari sini. Jadi sekali lagi ini adalah durian varietas bawor, lahir asli dari Jawa Tengah, yaitu tepatnya dari Banyumas, di durian Kemeranjen Banyumas. Ketiga durian sengaja kita pilih, yang pertama matahari, kemudian bawor, dan pelangi, semuanya adalah keanekaragaman hayati Indonesia. Jadi durian ini durian asli Indonesia. Pak Monggo, Pak PJ Bupati Sarwanto. Sebelah kiri Bapak yang belum terisi. Baik, foto bersama, terima kasih. Berkenan untuk di belakang dari tempat ini Pak Sigit untuk foto bersama. Kakinya memang dikasih kaki ganda namanya, jadi kaki itu tujuan untuk agar penyerapan nutrisi atau haranya lebih maksimal. Kalau dikeringkan, dibuat seperti buat kopi, ini untuk cuci darah. Bijinya ini. Bijinya apa kan? Nanti dibikin. Tapi betul lah Pak, harus dikasih manggis, betul Pak. Ya. Indonesia ini kan keanekaragaman hayatinya nomor 2 di dunia setelah kawasan di di daerah Amazon situ. Jadi kekayaan alam yang begitu besar, keanekaragaman hayati yang begitu besar, baik dia sumber pangan, papan maupun obat-obatan, ada semua di situ. Sekarang tinggal tergantung kita bagaimana memanfaatkan dan melestarikannya. Kita banyak kehilangan keanekaragaman hayati yang khas Indonesia. Tentunya kawasan-kawasan seperti ini tidak hanya kita mengembangkan jenis buah-buahan yang kita manfaatkan buahnya. Ada satu potensi juga yang kita miliki, tanaman-tanaman khas daerah. Kan di sini ada gayam, kepel, yang sudah mulai punah. Kalau di tempat saya lahir di NTB itu ada kali adem namanya. Itu kalau teman-teman Tionghoa itu suka cari beli itu mahal harganya. Banyak sekali kita punya. Kemudian di Gunung Muria ada yang katanya untuk awet muda. Buahnya kecil-kecil, apa namanya itu? Parijoto. Parijoto. Itu juga yang khas. Nah, tentunya kita dengan kekayaan yang kita, keanekaragaman hayati yang kita miliki itu, mari sama-sama kita menjadikan koleksi bersama. Jangan kemudian kita mewariskan sesuatu yang hanya cerita kepada anak cucu. Tetapi kita bisa tetap melestarikannya sehingga dia menjadi wujud yang nyata untuk anak cucu kita. Dan itu adalah bagian dari kekuatan Indonesia sebenarnya. Pak Dr. Reza ini yang mengawal sebenarnya keanekaragaman hayati yang lebih spesifik pada tanaman-tanaman hortikultura dan buah-buahan, spesifik ke situ. Nah, terkait dengan adanya Sido muncul sendiri tentang gerakan wisata buah ini Pak. Itulah, beliau ini sudah saya lihat prinsip hidup dan juga yang dikembangkan dalam perusahaan itu, keseimbangan dan berbagi itu menjadi bagian dari kekuatan sebenarnya masyarakat di sekitar sini. Konsep-konsep itu ya sebenarnya menjadi menelandasi pengembangan ekonomi masyarakat di daerah-daerah sekitar sini. Dan apa yang dikembangkan menjadi sentra yang seperti ini adalah merupakan komitmen kan. Tidak perlu, memang secara undang-undang setiap perusahaan harus menyalurkan jadi CSR-nya itu kepada masyarakat. Tetapi kalau hanya menyalurkan tanpa konsep, tentunya ini tidak ada artinya. Untuk itu PT Sido muncul sudah mengawali dengan konsep-konsep yang begitu jelas, membangun bersama masyarakat, kemanfaatannya untuk masyarakat, sehingga apa yang tertuang dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan yang
dirumuskan oleh pemerintah betul-betul nyata hasilnya, tidak hanya menjadi semacam charity saja, membagi-bagi tanpa ada effort. Tentunya konsep-konsep seperti ini layak untuk diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain dengan CSR yang tidak hanya sektor pertanian, tentunya sektor-sektor yang lain bisa dikembangkan dalam proses itu. Sini dari Desa Berkas Kidul. Ya, kelompok tani padaya mereka sendiri Bapak ini, mereka membuat seragam. Bapak Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian akan sekalian. Ini dikawal 4 tahun. Oh iya benar. Di nasional dia menang terus.